church, welcome to the house. Saya mau pantun. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Amin, amin, amin. Saya mau menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Selamat datang, selamat datang. Oke, saya mau mengingatkan dan mau mengajak untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, jangan lupa selesai ibadah kita bisa fellowship di Connect Lounge, bisa ngopi, ngeteh, nge-cookies, apapun yang ada di sana bisa dinikmati. Oke, saya mau menyambut Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau membaca ayat sebelum kita mulai ibadah kita membaca ayat di depan. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau menikmati Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hello church, happy Sunday semuanya. Biar lebih semangat lagi kita memuji Tuhan, kita mau kasih tos dulu kanan kirinya ya. Happy Sunday.
rasakan kelihatan betapa baiknya Tuhan bagi dia menunggu padanya dan bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih serta-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih serta-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu selalu ada untuk kita Tuhan. Dialah Immanuel. You're always here for us. You're always here for us. Through it all, God. Your presence is with us. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand.
We sing to you, Lord, through it all. Through it all. Matius 11 ayat 28 berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu, aku akan berikan kelegaan. It's the thirst that He's gonna take away from us as long as we come to this altar. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought in the precious blood of Jesus Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's a reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrow and trade them for joy. From the ashes, the new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought
Yes Lord, Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Haleluya. Kalau sebentar kami mau angkat beberapa pokok doa. Saya undang jemaat untuk sama-sama kita mau angkat tangan dan mau berdoa buat mereka yang sedang sakit, terutama anak-anak dalam beberapa minggu ini. Kayak berdoa biar Tuhan yang jamah, kesembuhan, healing is on them in Jesus name. Sickness is on the cross. Kami berdoa biar mereka boleh penuh dengan sukacita, pertumbuhan perkembangannya boleh terus dalam anugerah Tuhan, dan kesembuhan akan segera terjadi di dalam nama Yesus. Berdoa untuk mereka yang sedang rindu untuk dipromosikan dalam pekerjaan. Kami berdoa biar mereka bekerja dengan lebih baik, lebih giat. Mereka boleh perform dengan sedemikian rupa sehingga promosi akan datang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa buat semua persiapan acara Natal kami Tuhan. Segala sesuatu yang dipersiapkan, semua yang persiapkan sampai jauh larut malam Tuhan, yang berikan mereka semua kesehatan, kasih mereka anugerah demi anugerah supaya mempersiapkan ini semua dengan baik. Kami berdoa supaya ini boleh jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. In Jesus name. Kami berdoa untuk mereka yang berdoa untuk tugas akhir, biar Tuhan yang tolong kasih kemampuan, ingatan yang baik, kasih wisdom, hikmat, marifat ada pada mereka supaya mereka bisa menyelesaikan semua dengan baik di dalam nama Yesus. Berdoa untuk mereka yang merindukan pasangan hidup. Berdoa biar orang-orang ini boleh terus berjuang dengan baik, boleh menata kehidupannya, menata dirinya supaya ada banyak orang baik yang bisa mereka ketemu. Lalu kemudian orang-orang baik ini boleh saling bisa berkomitmen bersama-sama dan menemukan pasangan hidup satu dengan yang lain di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. In Jesus name we pray. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk dulu sebentar. Ya, sebelum saya menyerahkan kepada yang hari ini akan berkhotbah, saya mau undang beberapa teman-teman kita. Ada Ginting, ada Geta, bisa maju ke depan. Ada Ivan, Deborah, Joe, Pinky, Charles, Renla, Ivo, Noel dan Alin, Roy dan Erin. Roy dan Erin ini bukan satu pasang, tapi Roy dan Erin. Yes. Ya, bisa dilihat baik-baik. Semua muka-mukanya bisa dilihat baik-baik. Kenan juga hari ini akan oh belum ya? Kirain Kenan juga mau jadi ini adalah care group leader dan core team leader yang selama ini sudah bertugas, selama ini sudah berfungsi. Tapi hari ini kita mau berdoa untuk mereka di anniversary gereja ini supaya kita semua jemaat bisa lihat. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara belum tergabung dalam care group, terus terang aja saya nggak bisa nolong banyak. Pastor Penes gak bisa nolong banyak, Pastor Faiko gak bisa nolong Bapak Ibu Saudara banyak, kecuali saudara tergabung dalam care group. Dan ini adalah wajah-wajah yang Bapak Ibu Saudara bisa cari untuk bisa join dalam care group. Amin. Kita mau sama-sama angkat tangan kita, terus kita berdoa buat mereka ya. Berdoa buat Ginting dan Geta sebagai care group leader Wonders. Berdoa biar kehidupan kalian berdua menjadi contoh, menjadi teladan dalam segala sesuatu yang Tuhan persiapkan. Ada begitu banyak jalan yang mungkin berbatu, ada begitu banyak jalan yang mungkin banyak berbelok-belok, tapi percayalah, Tuhan mempercayakan ini semua dan Dia sudah mempersiapkan ini semua dari jauh-jauh hari. Dan kamu berdua akan memimpin jemaat yang dipercayakan Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kamu akan memiliki kemampuan. Your words of encouragement akan membantu banyak orang in Jesus name. Berdoa buat Ivan, buat Deborah, biar Tuhan yang tolong dalam season yang baru dalam kehidupan mereka. Mereka punya anak yang kedua, tetapi mereka juga dipercayakan oleh Tuhan untuk mengambil sebuah tanggung jawab yang baru. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang pegang. Gak ada segala sesuatu yang kebetulan. Dan Tuhan menempatkan ini semua dalam musim yang ini karena kalian berdua memang ditunjuk Tuhan untuk musim yang ini. In Jesus name, memimpin dengan kemampuan, memimpin dengan tangan yang kuat, memimpin dengan hati yang lembut,
Biar Tuhan yang bawa segala sesuatunya, percayakan saja pada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Joe and Pinky, biar Tuhan yang tolong. Core team leader dari Wonders, biar Tuhan yang pegang. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada kalian akan berbuah berkali-kali lipat. Akan ada care group Wonders yang selanjutnya. Mau wonderful, mau nggak wonderful, tapi Tuhan punya beberapa lagi yang harus dipercayakan kepada kalian berdua. Biar Tuhan yang tolong. Tangan kalian adalah tangan yang akan memegang banyak sekali pelayanan, dan dalam pelayanan yang dipercayakan itu Tuhan akan menolong satu demi satu. Dan jangan lelah, jangan takut, sebab Tuhan memberikan kekuatan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berdoa buat Charles Renla yang akan dipercayakan sebagai core team leader dan juga akan segera menjadi care group leader untuk di tempat yang baru. Biar Tuhan yang tolong pasangan ini, Bapak, in Jesus name, in Jesus name, Jesus name, Tuhan yang pegang. Biar pasangan ini boleh menjadi teladan, Amin. menjadi contoh. Banyak orang akan melihat pernikahan mereka adalah pernikahan yang kuat, pernikahan yang baik. Anak-anak mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang akan dilihat, sebab anak-anak mereka akan diberkati. Berdoa supaya mereka berdua boleh memimpin dengan baik. Biar segala sesuatu yang Tuhan percayakan boleh dilipat gandakan. In Jesus name, in Jesus name. Berdoa buat Ivo. Di tengah banyak situasi dan keperluan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat tahu apa yang kau butuhkan, Tuhan tahu apa yang ada di tanganmu, dan kembangkan apa yang ada di tangan ini, sebab Tuhan sedang mempercayakan hal-hal yang besar, sebab kamu sudah melakukan banyak perkara kecil dengan setia. In Jesus name, in Jesus name. Bro, buat Noel, buat Alin, care group, core team leader dari Cornerstone, biar Tuhan yang pimpin. Berdoa supaya dari mereka berdua juga bisa lahir kayak grup yang baru. Tuhan yang pegang segala sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Biar pasangan ini juga boleh memuliakan Tuhan dimanapun mereka ditaruh, ditempatkan. Biar mereka menjadi teladan, banyak orang boleh lihat mereka, dan kehidupan mereka boleh menjadi contoh, dan banyak orang boleh lihat bahwa kehidupan mereka diberkati. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berikan hikmat, marifat, segala sesuatu yang akan mereka kerjakan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bro, buat Roy dan juga Erin, core team leader di Cornerstone, biar Tuhan yang pegang kehidupan mereka berdua. Biar tolong mereka, masing-masing dari mereka boleh terus menyelesaikan segala sesuatu yang ada di tangan mereka dengan baik. Erin boleh menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Roy juga boleh terus membangun setiap kehidupannya dengan lebih baik, menata setiap kehidupan dengan lebih baik. Tuhan berikan hikmat, marifat, segala sesuatu yang diperlukan supaya Cornerstone bisa segera breakthrough. In Jesus name, in Jesus name. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua, jadikan mereka pemimpin yang baik sehingga gereja ini boleh bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. In Jesus name, in Jesus name. Amin. Amin. Boleh silakan kembali. Saya serahkan ke Pastor Penes. Wow, selamat pagi saudara semuanya. Aduh, senang sekali untuk berada di sini kembali. Saya sudah 2 minggu bolos, ya, terus pergi 1 minggu ya kali, bukan 2 minggu. Ada pelayanan di luar, dan tentunya saya bersuka cita sekali untuk bisa berada di sini kembali. Bulan ini tema kita adalah Still Got It, Still Got It. Oke, kalau saudara not get it, it's okay. I'll help you to got it. You know, kadang-kadang bahasa Inggris bikin susah juga ya. Bahasa Indonesianya Still Got It itu masih ada, masih bisa, ya, masih kuat, apalagi ya macam-macam. Semua yang masih itu, semua itu bisa, ya. Masih ada, masih kuat, masih bisa, masih mampu, masih semangat, masih bisa mengerti. Still got it. Ya, itu yang Tuhan sedang bicarakan di dalam hidup kita untuk bulan ini, dan temanya bulan ini Still Got It. Oleh sebab itu jangan kasih kendor, oke? Jangan kasih kendor.
Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari di kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya akan baca buat saudara 2 Raja-Raja pasal yang keempat 1-7. Ini cerita yang saya pikir banyak orang Kristen sudah tahu, tapi kalau saudara bukan orang Kristen dan kebetulan nyasar di sini, seharusnya saudara ke sebelah nonton, ternyata di sini lebih baik, saudara ke sini, ya saya bacakan buat saudara. Atau seharusnya saudara makan di bawah, ternyata lebih tertarik ke sini, nah itu bagus juga. Saya berharap banyak pindahan dari Sinema 21 pindah ke sini. Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu, sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Mari kita berdoa sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh berdoa saat ini Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu membantu kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami sering mendengar cerita ini, mungkin kami sudah hafal, bahkan pikiran kami pun sudah melayang-layang, menebak-nebak kemana arah daripada firman ini. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mengizinkan Roh Kudus-Mu memimpin pikiran kami, supaya kami mendengar dari apa yang Kau ingin kami dengar, bukan apa yang ingin kami dengar, tapi dari Engkau sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah. Apa mungkin yang saya katakan berbeda dengan apa yang Kau inginkan, Engkaulah yang mengubahnya. Bekerjalah Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Aku mengucap syukur, mempercayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang percaya katakan, amin, amin. Wah, prop saya sudah hadir di sini. Saya angkat sekalian. Wah, keren juga. Oke, nah, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dunia tidak menjadi sempurna lagi. Dunia tidak menjadi sempurna lagi, dan manusia tidak hidup dalam kemudahan. Bahkan sebaliknya, manusia harus bekerja susah payah untuk menghasilkan. Dan bagaimanapun manusia berusaha mencobanya, menjaganya, tetap saja ada yang hilang. Tetap saja ada yang kurang. Tetap saja ada yang di luar kendali mereka. Tetap aja ada yang hilang. Yang namanya kecantikan, kekayaan, semua bisa hilang. Ya, sekarang cantik, lama-lama nggak cantik. Jadi yang mau cari pasangan, yang sudah didoakan, jangan cari yang cantik, karena cantik bisa hilang. Kayak gitu, kecuali istri saya, dari dulu cantik terus. Bias. Kalau enggak saya tidur di luar nanti. Mumpung ada kesempatan untuk memuji istri. Selalu saja ada yang kurang, selalu saja.
Saudara berusaha apapun, sudah sekuat tenaga, tapi tetap saja ada yang kurang. Selalu ada yang di luar kendali kita. Dan itu sebabnya banyak orang akhirnya terjebak menjadi pesimis atau fatalis. Mereka pesimis dengan keadaan, mereka pikir percuma. Karena akhirnya, ujungnya hilang juga. Ya, kesehatan yang mereka coba bangun, nge-gym terus, makan ini, makan itu, akhirnya sakit juga. Mereka berpikir seperti itu. Jadi percuma. Jadi banyak orang yang menjadi pesimis ataupun fatalis. Ya, apa itu pesimis atau pesimism? Pesimis adalah satu sikap pandangan yang negatif terhadap suatu atau situasi atau semua peristiwa. Sudahlah, kayak gitu. Pesimis aja orangnya. Atau fatalis yang lebih parah lagi, sikap atau paham seseorang yang sangat pasrah dengan nasib dan tidak bisa dan tidak mau berusaha untuk merubahnya. Ya udah, ini gue kayak gini, sudah. Dan ada yang lebih fatal lagi, kadang-kadang mereka berpikir, ya sudah terlanjur basah, ya udah nyebur aja. Sudah terlanjur robek sedikit, ya sudah rusakin aja sekalian kayak gitu. Nah itu sikap orang yang fatalis. Mereka tidak lagi berpikir yang robek kan sedikit, masih bisa diperbaiki. Yang kebakar kan sedikit, masih bisa dipakai. Yang rusak kan sedikit, masih bisa Tapi orang yang fatalistis tidak berpikir seperti itu. Dia bilang, berapa dari saudara seperti itu? Saya seperti itu dulu. Robek sedikit, ya sudah, buang aja. Istri saya bilang, jangan, itu masih bisa dipakai. Ya kemudian saya pikir, iya ya, tapi udah kebuang. Ya, siapa yang dari saudara suka buang itu namanya nota-nota pembayaran bon-bon kayak gitu? Itu saya juga. Sudah dibayar, buang aja kayak gitu. Ternyata salah, mana notanya? Nah kan, kayak gitu. Ya banyak saudara, jangan senggol pasanganmu nanti deh mah. Ada juga orang yang akhirnya lari menjadi workaholic. Mereka berpikir seolah-olah semakin banyak bekerja, semakin banyak dapat, semakin banyak melakukan ini, maka semakin terjamin hidupnya. Tidak salah untuk bekerja, tapi workaholic itu berbeda dengan bekerja. Di sini kita semua memang akhirnya terjebak atau harus memilih dan memutuskan apa yang harus kita lakukan. Termasuk janda ini. Janda ini punya keadaan yang agak sedikit berbeda. Meskipun suaminya seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, dan ternyata suaminya mati juga. Jadi takut akan Tuhan tidak membuat saudara umur panjang ya. Jangan berpikir, wah Tuhan aku mengasihi engkau dan saudara otomatis umurnya panjang. Enggak, umur kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi sakit penyakit itu datang gara-gara keputusan saudara sendiri. Ya, kematian itu kedaulatan Tuhan, tapi sakit itu gara-gara saudara sendiri. Ya, oleh sebab itu hiduplah sehat, saya mau katakan hiduplah sehat. Ya, dan sejak kematian suaminya, janda ini bukan hanya kehilangan suaminya, tapi juga kehilangan mata pencariannya sehingga dia harus berhutang. Dan hutang dan berhutang dan berhutang dan bertumpuk-tumpuk akhirnya. Dan sekarang bukan hanya dia harus menjual propertinya dan segala macam, bahkan orang datang untuk mengambil anaknya, dia harus menjual anaknya untuk membayar hutang. Di beberapa daerah di Indonesia mungkin kita sering mendengar bahwa ada orang tua yang harus menjual anak gadisnya untuk membayar hutang. Menjual anak gadisnya atau menikahkan anak gadisnya kepada orang lain karena berhutang. Bayangkan. Dan wanita ini atau janda ini berkata, hambaku, suamiku sudah mati. Dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. What a life. Saya nggak tahu, kalau kita baca seperti ini saya nggak tahu. Saya selalu diajarkan oleh profesor saya, Yohanes, kalau kamu baca firman Tuhan, jangan sekedar baca aja tulisan itu. Bayangkan. Dan saya coba membayangkan. Dan tiba-tiba bayangan saya mengalir kepada istri saya. Bayangkan kalau istri saya datang ke Pak Faiko. Dia bilang, Yohanes sudah meninggal. Anak-anak saya. Wah misalnya, saya nggak kebayang Pak Faiko gimana rasanya ya Pastor Faiko. Waduh ini gimana nih. Bayangkan kalau ada ibu seperti itu datang kepada saudara. Anak saya harus dijual. Bayangkan what kind of life, betapa pilunya.
Betapa sedihnya, betapa tragisnya. Dan tentunya kita nggak pernah dengar ini, ya mungkin kita belum pernah mendengar hal ini. Kenapa kita belum pernah? Ya karena kita tidak mengalaminya. Saudara pernah mendengar bahasa-bahasa, mungkin saya bayangkan juga anak-anaknya sewaktu ngomong sama ibunya. Ya saudara, mungkin dalam konteks Bali dia bilang, "Mak, Wayan sama Kadek lapar." Anak pertama sama anak kedua, anak pertama namanya Wayan atau Gede, ya. Gede sama Kadek lapar, belum makan dari kemarin. Maknya cuma bisa, "Aduh nak, Mak, kita mau pinjem uang sama siapa hari ini? Kemarin sama tetangga itu, hari ini sama siapa lagi?" Atau yang lebih tragis lagi kalau mereka sudah tahu, sudah cukup besar. "Mak, yang dijual siapa dulu? Wayan atau Kadek?" Kita nggak pernah dengar kata-kata seperti ini, nggak kebayang dalam pikiran kita. Kalimat-kalimat seperti itu nggak mungkin terjadi dalam pikiran kita, bayangan kita. Karena memang kita tidak dalam kekurangan. Kita tidak seperti janda ini. Dan saya sangat mengerti sekali bahasa itu karena waktu saya masih kecil saya berada di posisi itu. Kakak perempuan saya sudah mulai ribut satu sama lain. "Kamu yang beli bakso ya, kamu yang beli bakso, kamu yang beli bakso, kamu yang beli bakso." Kenapa mereka ribut beli bakso? Karena orang tua saya cuma punya uang untuk makan satu hari satu kali. Kami anak-anaknya bisa makan 2 kali dengan catatan anak-anak kami mesti beli bakso. Di mana beli bakso ada kuah, ada sayur, ada daging, ada bihun paling tidak. Ada nasi, jadi bisa itu. Tapi yang jadi masalah setiap kali kami beli bakso, itu bukan pakai mangkok, tapi pakai panci. Malu-maluin kalau setiap kali datang, "Pak, beli bakso banyakin kuahnya ya." Cici saya yang sudah tambah lama tambah berumur ngerti, malu-maluin banget beli bakso pakai panci. Ini orang bilang beli bakso pakai panci, pakai mangkok kayak gitu. Tapi karena kami pengen dapat kuahnya yang banyak supaya anak 5 ini semuanya bisa makan, ada kuahnya. Kalau nggak seret makan nasi nggak pakai kuah. Lalu mereka ributlah anak perempuan ini karena malu, sudah ada perasaan malunya, tinggal saya yang paling kecil, "Kamu aja Nes yang pergi," kayak gitu. Ya saya anak yang paling kecil nggak ngerti apa-apa, yang belum tahu rasa malu, datang aja pegang, "Pak, beli bakso." Saya ngerti sekali bahasa susah, bahasa kesusahan. Tapi banyak dari kita mungkin tidak mengerti karena kita tidak mengalami di situ. Kita perlu banyak mengucap syukur. Kita perlu banyak mengucap syukur kalau kita tidak mengerti bahasa seperti itu. Tapi bukan berarti berhenti di situ mengucap syukur saja, tapi kita mungkin perlu belajar berempati dengan orang-orang yang mungkin dalam keadaan seperti itu. Mengucap syukur saja baik, tapi berempati kepada orang lain juga lebih baik. Kita perlu mengucap syukur. Mungkin makanan kita tidak mewah seperti di IG teman-teman kita. Melihat di IG orang, aduh dia makan ini ya, wah steak lagi. Kita makan apa? Banyuwangi lagi. Ya itu menu saya sehari-hari. Kita sebutnya warung. Kami sering sebutnya restoran Banyuwangi. Orang bilangnya warung itu Pak, ya buat kamu warung, buat saya restoran Banyuwangi. Banyuwangi lagi. Mungkin saudara tidak kaya dan tidak bisa berpergian jauh seperti orang lain, tapi setidak-tidaknya saudara tidak kekurangan hal-hal yang baik. Itu sebabnya kita masih bisa mengucap syukur. Dalam keadaan demikian, untungnya janda ini datang kepada Nabi Elisa. Ada banyak orang dalam keadaan seperti itu, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Dan Nabi Elisa bertanya, "Beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya." Apa yang kamu punya? Dan saya belajar bahwa pertanyaan yang benar membawa kita kepada pengertian yang benar. Kita sering salah bertanya. Ya, ada satu cerita, ada
keributan yang besar di daerah pertokoan. Wah, terjadi seperti keributan yang besar, suaranya gemuruh begitu dan semua orang mulai berkumpul. Termasuk banyak orang dan ada bapak-bapak datang nanya kepada tukang siomay. Dia bilang, "Ada apa, Pak?" Tukang siomay jawab, "Tinggal kentang aja." Mau nanya ada apa ya, tinggal kentang aja, dia bilang. Ya tukang siomay ya jawabnya ya tinggal kentang yang ada, yang lain sudah habis. Maksudnya tanya kejadiannya apa gitu Pak. Ya itulah makanya salah bertanya ya jawabannya begitu dapatnya. Kalau saudara tanyanya salah ya jawabannya pasti nggak kena kayak gitu. Kita mesti bertanya dengan benar, kita harus belajar bertanya dengan benar. Jangan hanya mempertanyakan orang lain, tapi juga mungkin kita perlu mempertanyakan diri kita sendiri atau bertanya pada diri kita sendiri, hey, bagaimana kita hidup? Bagaimana saya sekarang? Apa saya sudah lebih baik dari kemarin? Kita mengharapkan orang lain, kamu udah baik belum? Bagus, tapi kamu sendiri bagaimana, sudah baik belum? Kok dia begitu sih? Tapi pertanyaannya mungkin kita bisa putar sedikit, dia bilang, kok saya begini sih? Nah, itu bagus untuk kita bertanya dengan benar juga, karena kalau enggak kita cuma bisa akhirnya mempertanyakan orang lain dan bahkan menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita bertanya dengan benar, mungkin kita akan mendapat jawaban benar, bahkan kita sendiri adalah jawaban buat pertanyaan itu. Sehingga kita memperbaiki keadaan. Ya. Nabi Elisa berkata, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kamu punya." Dan bukan hanya seringkali kita salah bertanya, kita juga salah melihat. Kita perlu belajar melihat dengan benar karena kita sering salah lihat. Ya, kita melihat apa yang kita tidak punya. Kalau kita fokus dengan apa yang tidak kita punya, maka kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur karena kita tidak pernah bisa mengucap syukur untuk apa yang tidak punya. Kita selalu berterima kasih dengan apa yang kita punya. Ya, kalau saudara nggak punya mobil, saudara akan bilang, "Oh Tuhan terima kasih buat mobil." Nggak pernah. Yang jadi masalah dari kita adalah sewaktu kita punya mobil, kita tidak pernah berterima kasih buat mobil. Wah, saya bersyukur sekali Tuhan, aku punya mobil. Ya, kadang-kadang saya naik mobil, saya lihat, wah ada orang naik motor, saya bilang, wow, bersyukur ya saya dipinjemin mobil. Walaupun bukan mobil sendiri, paling enggak aku bisa pakai mobil. Dipinjemin ya nggak apa-apa lah dipinjemin. Ya, lihat orang jalan kaki, saya naik motor, oh paling enggak saya bersyukur saya punya motor kayak gitu. Orang lain jalan kaki panas-panas. Ada banyak yang kita bisa mengucap syukur kalau kita bisa melihat apa yang kita punya. Tapi kalau kita tidak bisa melihat itu, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur. Dan yang paling saya mengucap syukur di dalam hidup saya adalah istri saya. Saya mengucap syukur saya punya istri seperti Vanessa. Menjadi kekuatan, penolong, penghibur, pembantu, bukan. Nah, walaupun dia banyak melakukan membantu ya, tapi istilahnya bukan pembantu karena dia tidak dibayar, dia melakukannya dengan penuh kasih. Amin. Itu bedanya pembantu dengan istri. Ya, kalau istri bilang, "Oh banyak lakukan ini, lakukan itu, naik dong uang belanjaan." Nah itu gaya pembantu itu. Kita perlu tahu, kita perlu bertanya. Dan Nabi Elisa bertanya kepada janda ini, apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya? Kadang-kadang orang itu memang benar-benar miskin. Dia tidak punya apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang mentalnya miskin. Bukan karena dia nggak punya, tapi mentalnya aja miskin. Saya sering melihat kehidupan ini, kadang-kadang saya memperhatikan ada orang yang cacat, yang berakhir sebagai pengemis. Tapi ada orang yang cacat, yang berakhir hidupnya sebagai orang yang sukses. Dan saya suka sekali menonton bagaimana orang-orang yang cacat against the odds kita sebutnya. Berani bahkan bisa melawan keadaan yang susah seperti itu dan bangkit menjadi orang yang berhasil. Against the odds.
Bukan mengemis, bukan dengan mental saya nggak punya sih, saya dilahirkan dari latar belakang yang kurang sih, saya ini sih, saya itu sih, begitu sih, dan segala macam si. Kalau orang Chinese bilang mati itu, ya, si semua kayak gitu, orang Hokkien bilang mati itu. Atau saudara punya mental yang bagus, it's okay. Mentalnya. Jadi Nabi Elisa berkata, apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Dengar baik-baik teman-teman, saya mungkin tidak terlalu tua untuk mengatakan ini, tapi saya juga tidak muda lagi, umur saya 56. Dulu waktu saya masih kecil atau maksud lebih besar sedikit dari kecil, saya melihat orang lain, saya bilang wah kok enak banget ya orang itu ya, bisa makan nasi padang ya. Aduh saya bakso lagi kayak gitu. Saya pengen sekali makan nasi padang kayak gitu. Nah, jangan kirimin saya nasi padang by the way. Kadang-kadang orang bilang hin ya Pak, bukan. Kode ya, bukan kode. Cuman waktu itu ya saya pengen sekali kayak gitu. Saya bilang kok bisa ya. Saya berpikir kok hidup saya berbeda dengan orang lain atau sepertinya Tuhan tidak adil. Tapi setelah saya hidup cukup lama, saya melihat Tuhan itu adil. Dan Tuhan itu baik. Dan Tuhan tidak pilih kasih. Dia tahu apa yang baik, apa yang saudara perlu. Dia juga senang dan rindu untuk memberkati saudara sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saudara untuk menerima dan mengelolanya. Sesuai dengan kapasitas untuk saudara bisa menerima dan mengelolanya. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas mengatakan kepada seseorang dia memberikan 1 talenta, kepada seseorang dia berikan 2 talenta, kepada yang lain 5 talenta sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan tidak perlu dibandingkan sebenarnya, sewaktu kita bandingkan maka kita terjebak dalam kompetisi yang tidak sehat. Tapi sewaktu kita mengucap syukur dan mengerjakannya itu pasti akan berbuah. Dan berbuah banyak 30 kali lipat, 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Jadi tidak perlu kita berkompetisi dalam hal ini. Tapi tetap taat, rajin mengelolanya. Itu yang kita perlu lakukan. Tuhan itu adil. Jadi saudara tidak perlu bertanya-tanya kenapa ya saya begini, kenapa ya saya begitu. Datang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih saya begini. Dulu saya gak suka sekali wajah yang seperti ini. Setiap kali saya lihat muka saya malu. Tapi sekarang saya lihat muka saya bilang, handsome. Istri saya selalu mengatakan itu lebih dari 10 kali setiap hari. Sama seperti saya mengatakan I love you kepada dia lebih dari 15 kali. Dan itu membuat kami menikmati pernikahan kami. Karena saya cuma perlu menikah dengan 1 orang, gak perlu banyak-banyak karena sudah cukup kan. Karena sering kali tidak terjadi makanya orang cari orang lain. Atau suami cari orang lain. Kemudian Nabi Elia berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah bejana dalam konteks pada zaman dahulu ya bejana tempayan yang dari lumpur atau tanah liat. Bentuknya bagus-bagus. Kalau zaman sekarang ya ini nih, mintalah bejana-bejana. Jadi macam-macam bejana, ada yang model begini, ada yang model begini. Tapi dia bilang jangan terlalu sedikit. Ya, mungkin dia bisa dapat yang ini 6 biji, gitu. Tapi ya out of the blue dia bilang, oh gimana kalau minta yang ini? Boleh juga. Jangan terlalu sedikit. Macam-macam jadi akhirnya. Dan perintah Elia untuk meminta itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya buat orang janda ini lakukan. Karena meminjam dan meminta adalah kebiasaan dia. Dia sudah terbiasa meminta, dia sudah terbiasa meminjam. Ya. Dan seringkali yang Tuhan katakan di dalam hidup kita sebenarnya bukan sesuatu yang sulit juga, sama seperti itu. Seperti baca Alkitab, berdoa, beribadah, datang ke gereja, itu semua yang mudah dilakukan dan biasa kita lakukan. Tetapi dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan untuk bisa melakukan hal itu, betul? Kadang-kadang ya ke CG itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Ya kalau hujan saya mengerti,
Tapi kadang-kadang nggak sulit untuk ke CG. Tapi dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan untuk kita bisa melakukan hal itu. Ada banyak di dunia ini nggak sulit sebenarnya. Tapi dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan untuk bisa lakukan itu. Kita bersyukur, kita mendoakan CG leaders, core team leaders buat CG-CG yang baru, ya bersikap syukur, berterima kasih sekali. Mereka sudah melakukan tugas mereka dan kita baru meneguhkannya nih karena memang harus diuji dulu sebelum diteguhkan. Ya, itu cara Tuhan kadang-kadang. Ya, dan itu bagus. Dan sebenarnya tidak sulit. Tapi dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan untuk melakukan itu. Apa sulitnya berdoa? Apa sulitnya baca Alkitab? Tapi tanya sama orang Kristen berapa banyak mereka berdoa, berapa banyak mereka baca Alkitab. Sepertinya sulit sekali. Sekali lagi, dunia sedang berusaha mengambil perhatian saudara. Kalau saudara tidak menjaga hatimu, maka itu akan terambil. Oleh sebab itu, jaga terus kerinduan saudara untuk melekat kepada Tuhan. Jadi waktu Nabi Elisa berkata kepada janda ini, pinjam dan minta, dia bilang oke. Itu biasa saya lakukan, saya bisa lakukan dan ya nggak butuh banyak waktu untuk lakukan itu karena memang saya rendah hati. Bukan hanya rendah hati, memang saya nggak punya apa-apa. Mau nyombong gimana? Ya cuman orang yang punya aja yang bisa sombong. Saya nggak punya, ya nggak bisa sombong. Saya nggak punya, saya nggak bisa sombong. Waktu saya bilang sama tukang bakso itu, Pak beli bakso banyakin kuahnya, ya saya nggak punya, nggak bisa sombong. Mau bilang apa? Memang saya nggak bisa sombong. Saya nggak punya, saya harus perlu kuah itu. Dan itu yang terjadi. Kalau kita punya, maka susah sekali untuk merendahkan diri atau merendahkan hati, karena kita punya. Saya bersyukur banyak dari saudara sini walaupun saudara punya posisi, walaupun saudara punya resources, saudara tetap berusaha merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, I'm yours. Itu sebabnya saya bersuka cita melihat banyak sekali dari saudara yang sebenarnya pengusaha-pengusaha sukses, tapi saudara tetap mau datang pada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup saudara, memakai hidup saudara, perusahaan saudara, apapun yang saudara punya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dan itulah kerinduan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang punya kapasitas untuk menerima dan mengelola dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan melalui Nabi Elisa meminta janda itu untuk melakukan hal yang biasa, yang bukan sulit. Pergilah, mintalah bejana dari luar daripada segala tanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Noted ya, ini ada PS-nya nih, jangan terlalu sedikit. Dan saya belajar bahwa Tuhan kalau kerja itu nggak tanggung-tanggung, ya. Jadi jangan tanggung-tanggung juga kerja sama Tuhan. Apalagi hitung-hitungan sama Tuhan kayak gitu. Tuhan nggak pernah hitung-hitungan dalam memberkati kita. Ya, jadi ini yang terjadi waktu dia datang, dia pinjem. Dan yang kemudian yang janda itu lakukan, saya cuma punya airnya segini, minyak saya segini. Tentu Nabi Elia bilang, Nabi itu berkata tuangkan. Ya kalau tuanginnya ke sini sih masih mungkin. Tuanginnya ke sini ya nggak tahu. Kita selalu berharap saya tuh punyanya sebanyak ini nih. Nah, kalau sebanyak ini nuangnya asik, yakin. Tapi kadang-kadang yang kita punya itu cuma segini. Gimana saya bisa lakukan ini untuk ini? Ini cuma transfer aja. Transfer isi. Dan kita cuma melihatnya secara logika, cuma ada terjadi transfer isi. Tapi yang terjadi sama Tuhan sewaktu terjadi transfer itu, Tuhan melipat gandakan. Yang terjadi sewaktu dia menuangkan minyak itu ke dalam bejana yang lain, itu bejana itu sudah penuh dan bertambah penuh dan ini mengalir terus. Jadi yang perlu dilakukan, saya belajar di sini bukan untuk mikirin gimana caranya. Yang saya perlu lakukan adalah bawa aja bejana kosong dan lakukan saja. Yang kita perlu lakukan di gereja ini bawa aja jiwa-jiwa yang kosong itu. Itu urusan Tuhan sama Pastor Kusika. Urusannya.
Saudara nggak usah pusing, saudara bawa aja jiwa-jiwa yang kosong itu urusan Tuhan sama Pastor Kusika. Apa yang kami lakukan di sini, kami mulai dengan nol. Waktu saya datang, saya cuma sendirian bersama istri saya dan kemudian saya cuma ketemu sama Pastor Faiko sama Pastor Risa. Waktu itu belum pastor, masih orang yang healing katanya. Healing di Bali, healing terus hilang di Bali. 3 tahun nggak kembali ke Bandung. Ya, terus aja healing dia bilang kayak gitu. Setelah itu apa yang terjadi? Kita bersatu hati, kita terpaut hatinya bersama-sama yuk kita bilang yuk Bible study dan kemudian kita berkumpul dan kemudian ketemu Andri sama istrinya Esther dan anaknya Rea. Dan kemudian kita kumpul lagi ramai-ramai dan kemudian kita bilang yuk bikin CG. Ya udah bikin CG kita bersepuluh waktu itu sama anak-anak. Kemudian dari situ muncul lagi yang lain dan bertambah banyak dan kita mulai akhirnya kita bilang yuk kita bikin CG di Rumah Terang. Nanti saudara akan melihat kaleidoskop apa yang terjadi dengan gereja ini. Mulai dengan itu aja. Nggak banyak yang kita punya duit juga enggak, semua itu pinjaman semua. Rumah dipinjam, semuanya dapat pinjaman. Kita nggak punya apa-apa. Cuman punya hati. Wah, dan itu lebih dari cukup buat Tuhan. Punya hati dan kerendahan hati dan ketaatan bilang yuk kita mulai. Dan kemudian dari situ kita CG, kita bilang yuk bikin kebaktian. Kita nggak tahu namanya bikin kebaktian kayak apa. Bikin kebaktian pertama juga ya seadanya. Dari 5, 10, 15, 20 akhirnya sampai 30, 40 kepanasan. Mungkin Pak Alwi yang pernah ke sana waktu itu ke Rumah Terang ya. Woi panas ya Pak waktu itu ya Pak. Ya Pak Alwi salah satu orang yang pernah ke sana juga dan panas. Dan kemudian ada orang berkata, yuk sewa gedung, bikin gereja. Ya, bikin gereja ya, iya. Kita cuma 30, bikin gerejanya yang 100 aja lah kira-kira kayak gitu. Kalau bertumbuh ya mungkin sekitar ini, ya dalam waktu berapa tahun mungkin nanti banyak. Kita belum setahun, kita sudah penuh. Gimana lagi nih? Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, amin. Saya sampai sekarang cuma bisa terkagum-kagum aja dengan pekerjaan Tuhan. Dan saya berharap saudara juga terkagum-kagum dengan pekerjaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya percaya selama kita rendah hati dan taat, saya percaya setiap bejana-bejana yang kosong yang Tuhan bawa dalam hidup kita, yang kita bawa kepada Tuhan, itu akan terisi. Mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Mereka akan mengalami mujizat Tuhan dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan melakukannya. Tidak peduli berapa besar ininya. Ini sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Tuhan akan mengisi mereka. Beberapa dari saudara, saya tidak menutup kemungkinan bahwa dari saudara yang ada di tempat ini, saudara akan berhasil dan saudara akan menjadi milioner, saudara akan menjadi orang-orang terkenal. Karena kapasitas saudara, karena kemampuan saudara, karena Tuhan memberikan talenta itu dan saudara setia melakukannya. Dan saya percaya sekali dan saudara akan dipanggil Tuhan menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan baginya. Oleh sebab itu jangan terlalu sedikit, kata Nabi Elisa. Jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Dan kita bawa semua itu. Memang enak kalau kita berkata seperti Kaleb berkata, dulu aku 40 tahun, aku dengar suara Tuhan, aku berperang, aku maju dan segala macam. Sekarang aku 85 tahun, aku masih sama kuatnya. I still got it. You know? Aku masih bisa berperang, aku masih bisa maju, aku masih bisa keluar masuk. Tapi mungkin kita sama seperti janda ini, situasi dan kondisi hidup kita memaksa kita berkata, saya nggak bisa. Atau saya nggak kuat lagi. Atau saya nggak mampu. Tapi firman Tuhan berkata justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Lalu apa alasan kita untuk berkata saya nggak bisa? Kalau Tuhan berkata dalam kelemahanmu kuasaku semakin sempurna. Paulus kayaknya mengajar jemaat di Korintus bilang, gak ada alasan sebenarnya. Kalau kamu mau, Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kamu. Kalau kamu mau.
Nah orang-orang yang berdiri di depan ini sebenarnya juga mereka berpikir waktu itu, saya. Mereka ini dijeblosin sebenarnya. Tapi mereka mau, ini kami Tuhan, pakailah kami Tuhan. I don't get it. Tapi disinilah yang saya suka. Perkataan Tuhan. Dia berkata, don't worry. I still got you. I still got you. You may not get it. You may not have it. But I got you. Kalau orang bule, biasanya kalau mau bayar, bayar makanan kan biasanya makan sama-sama. Terus mereka sudah mulai berebutan nih mau bayar nih. Ya, berebutan mau, I get it. Don't worry, I got it. Sewaktu orang sudah bilang don't worry, I got it, dia bilang oke, mereka bisa bayar. Kadang-kadang kita pura-pura mau bayar aja padahal nggak ada duit kayak gitu. Orang lain bilang don't worry, I got it. Oke, settle. When God said don't worry, I got you. It settle everything. Oleh sebab itu 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan jalan keluar saudara, Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluarnya. Sehingga saudara dapat mengatakan, oke, Tuhan bilang don't worry. He got me. Penebusan Tuhan di kayu salib sudah membayar habis semua hutang, kekurangan, dan kelemahan kita. Enough. It is finished. Paid full. Nggak ada lagi yang perlu kita takutkan. Yang kita cuma perlu lakukan adalah mengubah hati ini. Dari yang tadinya ragu menjadi percaya. Yang tadinya tinggi hati menjadi rendah hati. Kepala ini yang tadinya berpikir macam-macam, bisa gak ya, mungkin gak ya. Cuman berpikir, Tuhan saya mau taat sajalah. Saya mau taat sajalah. Percayalah, kehidupan saudara akan berakhir di tangan Tuhan sewaktu Dia berkata, I still got you. Percayalah, semua akan baik-baik saja sewaktu saudara datang kepada Tuhan. Dan Dia berkata, I still got you son. I still got you daughter. Itu sebabnya kita perlu datang pada Tuhan. Bawa bejana-bejana kosongmu. Bawa hidupmu. Bawa suamimu. Bawa istrimu. Bawa anak-anakmu. Bawa mertuamu. Bawa mantumu. Bawa pacarmu. Bawa mereka kepada Tuhan, biarkan dan izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dan sewaktu mereka datang, mujizat Tuhan bekerja. Tapi kalau saudara tidak mau bawa mereka atau tidak mencari mereka, ya mereka akan tetap bergumul dengan pergumulan manusia. Mungkin mereka terjebak pesimis, mereka terjebak sebagai fatalis, workaholic, ataupun yang lainnya. Tetapi kalau saudara bawa kepada Tuhan, mereka akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Amin. Yang kita perlu lakukan cuma datang, berkata Tuhan, ini saya bawa. Dan sewaktu kita bawa, kita akan mengalami pertumbuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sungguh buat firman-Mu. Bekerjalah Tuhan. Tidak ada alasan lagi sebenarnya buat kami untuk mengatakan tidak bisa. Tidak ada lagi alasan kami untuk berdiri di balik alasan-alasan yang kami buat, karena Engkau berkata justru dalam kelemahan kami kuasa-Mu semakin bekerja sempurna. Ampuni kami kalau kami bikin banyak alasan.
Tapi hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu supaya kami boleh maju. Mari kita renungkan firman Tuhan sambil mendengarkan penyembahan ini. There's nothing better than you. There's nothing better than you. There is nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Say it one more time. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You turn mourning into dancing. Yeah, you turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn grave into garden. You turn road into armies. You turn seas into highway. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. There is nothing. There is nothing better than you. There is nothing. Nothing is better than you. Ya Tuhan, kami sekali lagi mau mengucap syukur. You can turn our situation. Goal kami bukan sekedar hidup senang, memiliki banyak. Goal kami adalah hidup kami semakin serupa seperti Kristus. Goal kami bukan memiliki semua yang kami inginkan. Tapi goal kami adalah mengelola apa yang Kau berikan pada kami sebaik mungkin. Goal kami bukan kemuliaan manusia, pujian manusia. Goal kami adalah sewaktu Engkau berkata, baik hambaku yang setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, maka Engkau diberikan perkara yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah terus di tengah-tengah kami. Amin. Hari ini kita mau merayakan ulang tahun gereja kita. Pastor Faiko yang akan memimpin, silakan. Videonya boleh. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday.
kita mau lihat dulu ya sedikit video dari perjalanan kita sejak dari Rumah Terang. Semua kalian bisa menikmati semuanya ya. Mari kita lihat. Happy birthday for this church. What a journey. Saya selalu bilang it's a privilege, sebuah honor buat saya dan juga semua teman-teman semua di sini. Kita bisa berjalan dan melihat keajaiban Tuhan. Saya akan panggil beberapa pioneers mungkin yang ada bersama-sama dengan kita sejak di Rumah Terang. Ada Andri, Bapak Andri, boleh berdiri. Ini Bapak rumah tangga yang mengurus semua pembangunan yang di sini. Kita nggak akan ada di sini kalau nggak ada Bapak Andri. Terima kasih. Lalu ada Ricky dan Vina yang boleh berdiri. Selalu ada sejak dari Rumah Terang dan tidak hentinya yang punya hati yang terus membantu. Thank you. Lalu ada Willy dan Eva. Where's Willy dan Eva? Oh di sini. Hai. Lalu Noel dan Alin. Lalu Bang Rispet dan Sel. Lalu ada Lilis, Suryani dan Erin. Ya, lalu ada satu keluarga, Koyanto, Cianti dan Jo. Ya inilah mereka dan kita bersyukur Tuhan. Oh ada Roy, sorry. Sorry. Maaf. Ini pemegang kunci loh padahal. Kita bersyukur kita bisa melihat itu bagaimana Tuhan menambahkan jumlah, bagaimana Tuhan memberikan pertumbuhan dari kira-kira 19 orang, 20. Seperti yang tadi Pastor Penes bilang dari 30 orang now become this. Dan saya percaya masih ada ke depannya. There is a journey in front of us. Dan I think the future is bright, really bright. Ya. Saya ajak kita semua untuk bisa sama-sama kita akan membangun gereja ini. Kita akan membangun room for growth, di mana ya akan ada drama, akan ada air mata, tapi pasti Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Iya. Kita akan membangun sebuah gereja yang untuk menyembuhkan, room for healing. Iya. Akan ada sakit hati mungkin, akan ada kekecewaan, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan untuk kita semua. Iya. Dan saya percaya juga Tuhan akan menjadikan kita gereja yang penuh dengan kasih. Iya. Ya.
room full of love, di mana kita bisa menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, tidak hanya di sebatas ruangan ini, tapi dimanapun kita berada. Amin. Oke, saya akan undang Pastor Penes dan Civanes, lalu Pastor Anus Kusika, dan juga Cirika, dan juga istri saya, Ibu Lisa, untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Mungkin Koko mau doa. Oke, kita berdoa ya. Cek satu. Mari kita berdoa sekali lagi, bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur sungguh-sungguh buat kebaikan dan kemurahan Engkau. Kami merayakan 1 tahun perjalanan gereja ini. Perjalanan yang penuh dengan bermacam-macam lika-likunya, tapi semua ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu. Engkau tidak lepas kendali, Engkau tahu apa yang Engkau mau lakukan. Dan kami terus mau berjalan bersama-sama dengan Engkau, bersama dengan jemaat-Mu yang Kau tambahkan terus Tuhan. Kami berdoa untuk kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh seperti yang Pastor Faiku katakan, jemaat yang memulihkan, jemaat yang menghibur, jemaat yang menguatkan, jemaat yang mencari Engkau, yang bertumbuh bersama-sama menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu bantulah kami, bekerjalah di dalam hidup kami. Pakailah semua kami, bukan hanya kami sebagai pelayan, tapi kami semua jemaat Tuhan bersatu hati, saling bergandengan tangan seperti satu tubuh Tuhan. Setiap anggotanya banyak, tapi setiap anggota berfungsi melakukan bagiannya Tuhan. Dan setiap anggota sungguh-sungguh melakukan apa yang Kau ingin mereka lakukan. Dan semua orang bersama-sama menikmati itu semua Tuhan. Karena kasih itulah yang mengikat kami semua. Terima kasih Tuhan, aku berdoa mengucap syukur kepada Engkau buat gereja ini, buat jemaat ini. Ini rumah kami, bangunlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan pimpinlah kami, bantulah kami. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih dan mengucap syukur. Mari kita semua bangkit berdiri, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan karena Ia baik. Ia tahu apa yang Ia lakukan di dalam hidupmu. Percayalah, berjalanlah di dalamnya dan Ia akan menuntun engkau. Engkau akan bertumbuh, engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan semakin berkembang, tidak menyempit. Engkau akan diberkati sewaktu engkau keluar, engkau juga akan diberkati sewaktu engkau masuk. Mengucap syukurlah dalam segala perkara karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam engkau. Di dalam nama Yesus. Dan semua orang percaya katakan amin, amin, amin. Happy Sunday Church. Woohoo.